Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Semuanya yang ada di Quran Sunnah benar, yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya sebagai manusia, oknum bisa salah sebagai manusia. Nggak ada yang maksum. Ada sahabat, ijma'nya sahabat maksum, tapi individu sahabat maksum tidak. Individu sahabat tidak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Ini kias. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil juga dari seorang sahabat. Dan bab al-qurubat, ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya kias dan ra'yu. Bisakah sedekah dikiaskan dengan Al-Quran? Al-Quran dikiaskan dengan sedekah apa enggak gitu kan? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang apa Ustaz? Kenapa? Karena kalau kias itu benar, yang pertama kali memahaminya Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah para sahabat yasinan atau kirim-kirim Al-Fatihah. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab, ya. Dua-duanya sedang diazab, ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab, ya. Kita nggak tahu diazab atau tidak. Oleh karena yang benar, itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Jadi tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Tadi ada orang sudah nggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan, biar basah terus. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal, lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Sebetulnya ini masalah perselisihan ulama.
Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak ada yang sahih menurut Imam Syafi'i. Ibnu Hajar menghasankan. Kita harus tinjau ulang penghasanan Ibnu Hajar ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia perawi yang majhul. Majhul itu apa sih? Yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari kecuali satu orang aja. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Maka dari itulah, ya, karena perawi ini majhul, tidak bisa dijadikan hujah. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya, tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis sudah. Di awal tadi sudah sebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang seperti itu tidak ada yang sahih. Jadi kewajiban kita adalah melihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita pegang, kita amalkan. Adapun kita mengatakan, wah itu mazhab Imam Ahmad sesat itu, jangan. Imam Ahmad sudah berijtihad, Imam Abu Hanifah sudah berijtihad, tapi kita berusaha untuk mengamalkan yang kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Para ulama berselisih itu tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Lihat deh dalil-dalilnya, jangan kita ngelihat pendapat ulama doang. Dalam perselisihan para ulama, kita tidak boleh berdalil dengan pendapat ulama. Dalil kita Al-Quran dan hadis Nabi. Ada tidak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis itu?